berdoa lebih dulu. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami tahu kami di sini bukan hanya mendengarkan teori, bukan hanya sekedar mendengarkan sesuatu. Kami mau hidup kami berbuah, dan kami tahu dari 4 jenis tanah itu hanya 1 yang berbuah, dan itu pun masih dibagi 3. Kami nggak mau ketinggalan, hidup kami mau berbuah. Kami mau jadi pelaku firman. Oleh sebab itu Bapa, kami mau duduk diam seperti Maria untuk siap menerima firman-Mu dan menerima pewahyuan itu. Berbicara pakai hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan di dalam nama Yesus, kami siap membuka hati kami. Amin. Baik saudara, shalom. Hari ini kita masuk dalam DI ya, dengan tema yaitu sebetulnya pertanyaannya bagaimana seseorang itu bisa diminta pertanggungjawab di hadapan Allah bila orang itu belum pernah mendengar tentang Allah, belum pernah mendengar tentang Yesus. Nah, coba saudara betul-betul pikirkan baik-baik ya. Kalau dia itu belum pernah mendengar ya tentang Yesus, bagaimana bisa diminta pertanggungjawab di hadapan Allah? Nah, coba kita lihat ayat dari Roma 10, 12 sampai 15. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, ya. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, ya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan itu yang diselamatkan. 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka nggak percaya kepada Dia? Perhatikan, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Oke, ya. Jadi jelas ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Udah ya, dengar ya. Nah, sekarang tolong saudara kasih komentar 1-2 orang. Lalu bagaimana seorang bisa diminta pertanggungjawab di hadapan Allah bila orang itu belum pernah dengar tentang Allah, belum pernah Yesus? Menurut saudara gimana? Bisa nggak diminta pertanggungjawab? Ayo dong. Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Silakan saudara yang lain. Bisa nggak? Ayo, supaya hidup, ada dialog interaktif. Kan kita sudah dengar tadi kan? Ya, jelas dikatakan ini, Tuhan itu nggak pilih kasih ya, Tuhan semua orang. Siapa yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Tapi bagaimana dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, jelas ya. Bagaimana dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tolong jawab. Bagaimana seseorang bisa diminta pertanggungjawab di hadapan Allah kalau orang itu belum pernah dengar? Hah? Bukan bagaimana? Bisa nggak diminta tanggung jawab sama Tuhan? Bisa belum mendengar kabar itu kabar tentang Allah. Bagaimana kita mau katakan bahwa orang itu mempertanggungjawabkan? Ya, saudara di satu toko di mana, mencuri sesuatu. Tahu kok curi bu? Nggak ada petunjuknya dilarang mencuri, dilarang ngambil. Loh, nggak ada peraturannya. Oke, hati-hati sudah. Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali tema ini.
Menurut saudara bagaimana? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mesti ada yang memberitakan. Jadi kalau gitu orang-orang di luar pulau yang nggak kecil, daerah kecil, nggak bisa memberitakan? Nggak bisa diminta pertanggung jawab dong? Nggak bisa diminta pertanggung jawab dong? Malah ya, tergantung daripada kita kan? Kalau enggak, ya jangan salahin mereka. Kalau udah nggak dengar, berarti mereka nggak salah, berarti bisa diterima sama Tuhan, masuk surga. Hati-hati. Hati-hati. Oke? Bagaimana sekarang? Siapa yang salah? Apakah bisa diminta pertanggung jawab? Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Posisi dan kondisi manusia di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Hati-hati, saudara. Karena begitu besar kasihnya Tuhan itu akan dunia ini, sehingga Tuhan ya Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak sampai binasa, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, hati-hati. Barang siapa percaya kepadanya, mau tugasnya apa, tukang gojek, tukang sapu, direktur, manajer, juru rawat, gak peduli. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Hati-hati. Berarti posisi orang di dunia yang gak kenal Tuhan Yesus, posisinya akan dihukum atau sudah dalam hukuman. Sudah. Mereka sudah dalam hukuman. Oke. Nangkap? Mulai ya, saya bawa ya ke situ ya. Mereka telah di bawah hukuman, jadi bagian Tuhan telah bertindak memberikan anaknya. Oke, bagian Tuhan memberikan anugerah, bagian kita apa? Bagian manusia apa? Kalau dia diam aja, loh, Anda sudah dalam hukuman. Anda sudah di bawah hukuman. Jadi bagian Tuhan sudah menyediakan roti hidup. Kalau nggak ada yang datang, anugerah itu dari Tuhan. Dan itu nggak otomatis. Efesus 2, 8. Efesus 2 ayat 8. Yuk. Jadi hati-hati jawaban saudara tadi. Yuk, baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi untuk diselamatkan syaratnya apa? Percaya? Hah? Syaratnya apa? Percaya? Enggak. Beriman? Enggak. Enggak.
Ada nggak Allah sediakan dulu anugerahnya? Oke. Mau percaya apa? Mau beriman apa kalau nggak disediain anugerahnya? Ya. Jadi kita diselamatkan apa? Ke anugerahnya? Enggak. Kalau kamu disediain anugerah, kamu nggak ngeraih dengan iman. Jadi diselamatkan dua. Anugerah melalui iman. Grace and faith. Jadi bukan salah satu. Nangkep dulu ya. Jadi orang yang nunggu orang penginjil datang enggak ya? Ya, kalau enggak datang bukan salah gua. No. Apalagi yang nolak. Udah diinjili. Betul. Jadi istilahnya gini, saudara. Penginjil juga begitu. Kalau kamu melayani orang, injili orang dan sebagainya, kamu dapat upah. Jiwa. Tapi kalau kamu nyuk, pokoknya gue percaya deh, gue ke gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan di gereja, masuk surga, tapi nggak punya upah sama sekali. Nangkep ya? Jadi pertanyaan tadi saya, ya, kalau orang itu nggak ngerti apa-apa, belum pernah dengar Yesus, bisa nggak diminta pertanggung jawab? Bisa. Iya dong. Ya sudah jatuh kok, kamu sudah dalam hukuman kok. Coba lihat 1 Yohanes 3:18. 1 Yohanes 3:18. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ya, jangan cuma ngomong mengasihi. Apakah Allah sudah bertindak? Sudah, Tuhan sudah, bagian Tuhan kerjakan. Anaknya dikorbanin. Jadi anugerah kasih karunia. Allah sudah bertindak. Terus kita gimana? Enggak semua. Gue nggak ngerti itu. Ya udah, yang nggak dapat dia. Jadi saudara perlu kasih tahu orang tua saudara yang dulu nggak ada agamanya dan sebagainya. Jangan dibuat orang jadi Kristen. Percaya Yesus. Yesus mati buat dosanya mama. Papa. Mama sudah diampuni loh. Waktu dia katakan, amin, aku percaya. Yesus sudah mati dan dibangkitkan. Selesai. Ya, urusan nanti dibaptis. It's okay. Tapi kalau nggak sempat dibaptis, dia sudah percaya Yesus, dia lahir baru. Oke. Jadi supaya saudara mengerti baik-baik saudara di dalam hal ini. Hati-hati ya, jadi Paulus katakan begini, Roma 1:14 mengatakan begini. Ya, Roma 1:14, aku berhutang baik kepada orang Yunani, kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar, ya. Dan itu dikatakan sayang. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Ayat 16, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Nah, Paulus itu ngomong, aku ini berhutang. Ya. Berhutang untuk Injil gitu. Nah, di bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu aku ingin memberitakan Injil. No. Dalam bahasa Inggrisnya bukan ingin, ya. I'm ready to preach the gospel. Aku siap. Bukan cuma ingin. Banyak orang pengen, tapi nggak pernah lakukan. Dia tergerak tapi nggak pernah bergerak. Omdo. Cuman omong doang. Oke? Dan di situ dikatakan, ya, bahwa dikatakan begini, sebab aku punya keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil kekuatan Allah menyelamatkan. Enggak, bahasa Inggrisnya bukan ini. For I am not ashamed of the gospel. Aku nggak malu. Beda banget ya. Jadi kalau saudara cuma belajar bahasa Indonesianya, banyak yang hilang.
I'm ready. Bukan saya ingin. Sampai kapan ingin? Nangkep ya, Bapak Ibu? Oke, ya. Jadi setiap orang harus mencari atau berusaha untuk keselamatannya secara pribadi. Setiap orang, bukan menggantungkan kepada orang lain. Apalagi malah menolak diinjili. Barang siapa percaya kok. Kehendak bebas, saudaraku. Ya, jelas. Itu kehendak bebas barang siapa. Saudara dengar baik-baik. Lihat sini. Ya. Seandainya Bapa sama Yesus di sorga, perhatikan baik-baik. Bapa di sorga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke? Ngobrol. Dia lihat manusia menuju pada maut, ya. Masuk ke dalam neraka. Masuk neraka. Yesus ngomong gini, kasihan nih Pak. Iya. Coba mereka nurut sama kita, nggak makan buah pohon pengetahuan. Kita udah larang Pak, coba mereka gitu. Iya memang, kasihan. Itu jatuh, masuk lagi. Tutup, masuk semua. Kasihan ya Pak. Seandainya Yesus cuman omdo. Habis orang. Bayangin, Bapak bertindak. Nah, kamu mau aku jadikan tumbal. Kamu akan disiksa, kamu mengalami seperti itu. Nak. Kamu ditelanjangi, dipermalukan. Setelah kamu mati, kamu masuk neraka. Nak. Karena upah dosa maut kan. Mau nak? Yesus ngomong apa? Bapak, kalau boleh, cawan ini berlalu daripada aku, Bapak. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu Bapak, aku siap kok. Seandainya mereka cuma omdo, kasihan dia masuk gara-gara nggak nurut sih. No, dia bertindak. 1 Yohanes 2 ayat 2, tolong baca. 1 Yohanes 2 ayat 2, tolong baca. Dan ini adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah pendamaian untuk sebagian dosa. Segala dosa kita. Terus? Dan bukan dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Saudara, dengar saya. Di dunia ini masih ada dosa atau enggak? Loh, gimana sih? Saudara udah baru baca. Kencang lagi, kencangan. Baca, kencangan lagi. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Udah nggak ada. Masih ada di dunia dosa? Nggak ada. Nah ini saudara nggak diajarin kan? Dosa itu nggak ada. Mau dosa berzina, membunuh orang, itu Yesus sudah nanggung semuanya. Oke? Nah, kalau gitu di dunia ini masih ada dosa nggak? Masih. Dosa apa? Terang itu sudah datang ke dunia, tapi tetap nggak percaya. Ya udah, nggak ada cara lain, saudara. Jadi bukan, dosa ini kan. Ya, Yesus sudah nanggung semua dosa di seluruh dunia, apapun modelnya. Tapi karena Yesus sudah ada di dunia, tapi dia tetap nggak percaya, ya nggak ada cara lain untuk menyelamatkan orang. Baca Yohanes 3, ya, supaya saudara nangkep, mulai 16 sampai 21. Amati baik-baik. Silakan. Yuk, silakan. 1 Yohanes 3 mulai 16 sampai 21. Mari baca. Ayo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus? 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18.
Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Terus? Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Terus? 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang sudah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, jadi terang itu sudah datang. Tapi dia tetap nggak percaya, dia lebih suka gelap. Ya udah, mau apa lagi? Jadi dosa yang dimaksud dosa itu di perjanjian baru itu bukan lagi kayak ini, lakukan ini ya. Bukan perbuatan lagi. Tapi bicara apa? Dia sudah datang, tetap dia nggak percaya, ya udah. Makanya sejahat-jahatnya orang sebelum mati dia percaya Yesus, remission of sin selesai. Oke, remission of sin. Nangkep sampai sini, saudara? Nangkep ya? Saudara, wah, berzina, mencuri, membunuh. Yesus lakukan semua, dibunuh Yesus. Itu semua pertukaran ilahi. Kenapa Yesus ditelanjangi sih? Di salib itu telanjang loh. Dia dipermalukan supaya kita dipermuliakan. Betul? Kenapa Yesus ditolak oleh Bapaknya? Eli, Eli lama sabachthani. Supaya kita diterima oleh Bapak. Kenapa dia pakai mahkota duri? Kutuk Taman Eden, kamu susah payah, yang kamu hasilkan cuma onak duri. Yesus sudah lakukan itu semuanya. Ya, kenapa dicambuki Yesus? Kenapa dibunuh seperti itu? Dia mati supaya kita hidup. Ditukar semuanya. Ya, 2 Korintus 5:21. Tolong baca. 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang nggak mengenal dosa, nggak punya dosa apa-apa. Dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang membuatnya? Setan? Kita? Emang bisa? Bapak. Dia yang nggak kenal dosa, dibuat oleh Bapaknya jadi dosa karena kita. Terus? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam dia kita itu dijadikan, be made righteousness. Dijadikan, bukan dibuat. Dibenarkan itu seakan-akan ya enggak. Kita tuh menggunakan kebenarannya Yesus, Yesus itu jadi kutubnya. Jadi perbuatan baik apapun yang saudara lakukan itu enggak nambah engkau benar. Engkau sudah benar-benar benar. Nah, ya, jadi perbuatan baik apapun juga itu gak ngefek terus makin bener. No. Kita sudah menggunakan kebenaran Kristus itu. Nah, sekarang saya balik lagi. Terus gimana diminta pertanggung jawab bila mereka belum mendengar Injil? Apakah mereka ada rasa bersalah dalam hatinya? Rasa bertanggung jawab atau enggak? Kalau enggak dengar firman Tuhan. Enggak dengar Bapak, enggak dengar Injil. Dia ketika lakukan dosa, lakukan perbuatan yang jelek, dia merasa enggak? Gua salah, gua tanggung jawab. Hati-hati lah, hati-hati. Enggak merasa ya? Oh, merasa. Ayo kita lihat Roma 2 ayat 11. Hati-hati. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah itu gak pandang bulu loh, gak pilih kasih loh. Terus? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Akan binasa
Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Terus? Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi ini golongan pertama. Orang ini hidupnya secara Taurat. Saudara tahu ya agama di dunia yang hidupnya diukur sama Taurat, tahu ya? Saya nggak usah sebut ya. Tahu? Yes. Saudara tiri kita. Oke ya. Ya kayak orang Taoisme itu kan, itu bukan, Taoisme itu hati nurani, pengadilan. Tapi yang Yahudi itu Taurat. Ya, yang itu ya. Itu akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke, karena dia milih itu kan. Teruskan, baca. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat Tadi berapa? Kecepatan, Bu. 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Pelan-pelan, lompatin tadi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Terus sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, saudara lihat baik-baik. Orang yang nggak punya hukum Taurat, pertanyaan saya, orang yang tidak memiliki hukum Taurat, maka orang ini ya, waktu melakukan sesuatu, sekalipun dia tidak punya hukum Taurat, tapi mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Sebab itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, pikiran mereka saling menuduh, saling membela. Artinya apa? Orang yang penghakiman Tuhannya itu hati nurani, ya, hanura, ya, hati nurani itu memang dia waktu melakukan sesuatu yang buruk, ada dagdikduk nggak? Ada. Dia punya kepekaan, aduh gue salah. Itu jadi Taurat dalam hatinya sendiri. Jelas? Teruskan, baca. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Perhatikan. Jadi sebetulnya ada berapa macam pengadilan, ruang pengadilan? Ada berapa ruang pengadilan? 3. Yang pertama, orang yang hidupnya menurut hukum Taurat ketemu sama Tuhan. Tuhan tanya, selama hidupnya kamu pakai ukuran apa? Hukum Taurat. Silakan masuk ke ruang pengadilan nomor 1. Di situ KUHP-nya hukum Taurat. Tanya, kamu selama hidup pakai apa? Saya nggak pakai hukum Taurat. Oh, hati nurani ya. Oke. Silakan masuk ke ruang pengadilan nomor 2. Nanti buku KUHP-nya itu hati nurani. Waktu kita, mau melakukan perzinahan, selingkuh atau mencuri, jangan. Enggak dah. Betul kan? Dagdikduk kan? Itu kan ngomong, jangan lakukan. Udahlah, tanggung dah. Nanggap ya? Nah, coba saudara baca Amsal 20 ayat 27. Saudara, saya buktikan dengan firman supaya saudara betul-betul ini bukan cerita, ini benar. Amsal 20 ayat 27 ngomong apa? Roh manusia adalah perintah Tuhan. Roh manusia itu
adalah berita Tuhan. Bukan jiwa loh. Manusia punya roh, jiwa, dan tubuh. Jadi roh manusia itu lampu neonnya Tuhan. Ketika Tuhan nyalakan lampu itu, dia akan apa? Menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ketika dia melakukan satu perzinahan atau satu mencuri atau apa, Tuhan itu sayang sama manusia. Rohnya dia, manusia kan punya roh, binatang nggak punya roh, ya. Dinyalakan ini untuk menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara tahu lubuk sungai enggak? Lubuk sungai itu yang keluk-kelukan, lekuk-lekuk di sungai itu biasanya gelap kan di situ. Kalau disinari sama ini, di situ ikan-ikan berkumpul sembunyi. Kalau disinari dinyalakan lampunya Tuhan itu nggak seneng dia. Pergi, seneng yang gelap-gelap. Itu tadi yang kita baca di Yohanes 3 ayat 16, 17, 18 tadi. Manusia lebih suka gelap-gelap. Tuhan itu sayang udah dinyalain gini. Lu salah loh. Tapi diterusin sama dia. Ya udah. Masuk ke ruang pengadilan nomor 2. KUHP-nya hati nurani. Berapa kali lu dinasihati hati nurani tapi lu terus saja. Betul? Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Yuk, baca. Aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan Yang telah memberi nasihat kepadaku. yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pada waktu malam hati nuraninya mengajari. Dikasih tahu. Jangan ya, jangan diterusin ya. Jangan. Tuhan itu sayang. Tapi dia terus saja. Ya udah. Jadi orang yang belum percaya Yesus pun, ya, kalau mau melakukan sesuatu itu pasti ada, aduh, nanti kalau ketahuan. Tapi dia bablas terus, ya udah. Oke. Nah, satunya ruang pengadilan apa? Waktu ketemu Tuhan, tadi di ayat berikutnya, pengadilan namanya Kristus, pengadilan Injil. Pengadilan Injil, waktu ditanya, kamu selama hidupnya pakai apa? Injil, Kristus. Masuk ruang pengadilan nomor 3. Ya. Duduk sebagai pesakitan. Di kursi pesakitan. Di situ ada apa? Bapak sebagai hakim. Hakim agung. Betul? Ada sebelah kiri ada apa? Jaksa penuntut umum yang suka menuduh. Siapa? Iblis. Sebelah kanannya apa? Pembela. Pembela. Ya, Yesus. Oke. Langsung yang hakimnya ngomong. Kamu namanya siapa? Ya, Johan atau siapa? Ya, mulai ditanyakan. Nah, si itu apa? Jaksa penuntut umum itu ngomong, ya pernah Johan lakukan ini, pernah ini. Ya gemeter kan? Iblis tahu loh. Iblis itu penuduh palsu atau enggak? Iblis penuduh palsu atau tidak? Hah? Ayo dong, nggak apa-apa, ayo. Penuduh palsu atau enggak? Hah? Palsu enggak? Kamu tadi malam berzina ya? Sama tetangga ya? Asli ya? Sorry, contoh. Dia nggak bisa nuduh kalau kita nggak lakukan sesuatu. Enak aja, gue nggak ngamper, nggak ngefek. Tapi kalau kita lagi lakukan sesuatu, dipakai dia. Nah, lu masa seperti itu? Dia bukan penuduh palsu. Dia nunggu kita jatuh dalam dosa, langsung disikat dia. Iya dong. Nah, sebagai seorang tertuduh di kursi pesakitan, langsung, ya Pak Hakim yang mulia, ini pernah tanggal sekian, aku tahu dia melakukan ini, sudah mencuri ini, dia masih ini, bohong lagi dan sebagainya. Kita deg-degan. Oh, dia tahu kok. Waduh,
Lalu pembela kita Yesus ngomong apa? Tenang, tenang saja. Lu kok bisa tenang gimana? Minta barang bukti. Minta barang bukti. Masih ada nggak barang bukti? Kolose 2 ayat 14. Ya, 13 dulu sama 14. Iya kan? Udah dagdikduk. Ya gua pernah lakukan itu. Ayo baca. Kolose juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Halo, masih ada buktinya? Surat bukti yang mengancam kita, menuduh kita, semua dipakukan. Makanya dibisik tenang aja. Minta surat bukti, minta bukti, nyata alat bukti. Terus hakimnya gimana? Ayo jaksa penuntut, oh iya, mana, di mana? Gue taruh bang, ayo mana? Ayo cepat, jaksa penuntut umum, silakan ajukan buktinya. Mana? Waduh, pembela kita cuma senyum. Ini agak tegang. Akhirnya ngomong apa? Pak Hakim, tidak ada buktinya, tadinya ada Pak Hakim. Kira-kira hakimnya ngomong apa? Dengan ini aku mau putuskan. Bebas murni. Nggak ada barang bukti kok. Saudara saya seperti itu. Sudah dipakukan semua. Nggak ada lagi. Ya kalau kau masih berpikiran, gue pernah gagal, gue pernah gini. Ya kebodohan kita itu saudara. Iblis suka nuduh gitu kok. Nangkap? Bapak sudah memutuskan. Selesai. Bebas murni kita. Cuman Tuhan ngomong apa sih? Kalau kamu tertuduh, kamu sudah berbuat dosa, kamu lakukan. Jangan terus-terusin. Kamu yang rugi, nak. Apa ruginya? Ibrani 3:13. Apa ruginya? Ibrani 3:13. Tetapi nasihatilah seorang akan lain setiap hari. Tapi nasihatilah seorang akan lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Setiap hari. Karena waktu kita mau melakukan sesuatu, dak-dikduk. Aduh ya enggak. Jatuh melakukan sesuatu. Ya. Akhirnya dia tetap melakukan lagi, mengulangi lagi. Dak-dikduknya masih enggak? Dikit. Jatuh lagi 4 kali. Dak-dikduknya masih ada. Mulai kecil. Jatuh lagi. Lama-lama apa? Tenang saja. Jangan sampai tegar hatimu jadi keras, kapalan. Betul? Karena tipu daya dosa. Tuhan sudah ngomong gitu. Nanti kamu sendiri akan mengalami seperti itu. Merasa nggak bersalah gua. Nanti saudara baca di rumah ya, ini panjang. Roma 1, 18 sampai 32. Baca di rumah. Ya udah, kalau kamu seperti itu ya sudah. Mau berzina, mau apa ya sudah, nggak bisa apa-apa. Karena apa? Udah kebal. Kamu sudah kapalan di situ. Oke? Jelas nggak saudara sampai sini? Oke ya? Nah, kalau ada orang ngomong gini, ya, gua nggak perlu juru selamat deh. Gua nggak perlu. Karena gua nggak suka bikin susah orang, nggak pernah merugikan orang lain. Tuh, daripada itu. Pak Imam tuh ngomong hamba Tuhan, tapi begini. Sorry, contoh ya.
Wah, kerjanya begini, suka percuma dah. Aku nggak mau. Aku ini jujur, aku kerjanya bagus, aku nggak pernah ngejak uangnya orang. Gue sudah aku yang baik. Yang penting gue nggak ngerugikan orang. Orang ini nggak ngerti. Ya karena apa? Dia nggak merasa perlu, karena dia merasa sudah melakukan 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah. Kita dulu kan gitu kan? Kita nggak tahu kan? Gue sudah nggak lakukan ini, menghormati orang tua, gue sudah ini. Hukum Taurat itu ada berapa sih tuntutannya? 632 ya. Nah, nanti buka ya Wikipedia ya, di Google ya. Ya. 613. Maaf ya. Engkau mau beol? Aduh. Waduh, belum jamnya. Aduh, udah gak kuat ini. Saudara beol, dosa. Saudara pakai baju campuran polyester sama katun atau apa, dosa. Pokoknya gerak sedikit dosa. Itu hukum Taurat. 613, 10 perintah Allah itu ibarat begini. Orang itu gantung. Betul? Orang itu gantung seperti ini, saudara. Engkau mau melanggarnya nomor berapa? Terserah. Ya, yang nomor 1, nomor 2. Pokoknya kamu ketika ngelanggar, nggak perlu yang ini, nggak perlu ini. Yang mana engkau nggak lakukan? Habis. Itu hukum Taurat. Yakobus 2:10, tolong baca. Jangan omongannya Pak Yohanes ya. Kau bisa tersesat nanti. 10. Yakobus 2:10. Orang yang hukum Taurat, 10 perintah Allah itu sama dengan ini. 10 kurang 1, 9. No. 0. Baca. Keras, suara keras. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, katakan 10 perintah Allah, jangan 613 deh. Terus? tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya ampun. Satu aja lolos. Betul? Begitu satu lolos, habis. Saudara mau yang mana? Hati-hati. Jangan mengingini pegawai orang lain. Jangan mengingini. Kalau engkau ketemu sama perempuan dan membayangkan engkau sudah dosa. Kalau engkau tahu yang baik dan engkau tidak lakukan, engkau sudah dosa. Itu Taurat semua. Bisa nggak kita bebas dari situ? Nggak bisa. Kalau dia pikir gue nggak butuh itu juru selamat. Baca Galatia 2:16. Galatia 2:16. Silakan baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya karena iman. Bukan melakukan hukum Taurat. Nggak bisa. Lolos satu. Habis. Jelas saudara? Galatia 3:10. Tolong baca. Galatia 3:10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Terus? Ya itu ya. Semua orang yang hidup menurut pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Ya kalau gitu hukum Taurat untuk apa dikasih? Untuk apa sih? Untuk dilakukan nggak? Untuk apa kalau gitu dikasih hukum Taurat? Baca Roma 3, 19, 20. Yuk. 19, 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat,
supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Untuk apa, Bu? Untuk apa? Untuk apa? Mengenal dosa. Bukan. Bukan cuman itu. Sebelumnya apa? Supaya mulutnya tersumbat. Nggak bisa bantah. Supaya mulutnya tersumbat kan? Nggak bisa bantah lagi gitu loh. Orang Yahudi, orang yang ikut Taurat nggak bisa. Dan karena hukum Taurat itu bukan untuk dilakukan, untuk nunjukkan 1-0. Jatuh lagi 2-0. 3-0. Supaya berhenti gitu mereka. Terus terima Yesus gitu loh. Gak mau dia. Udah tertulis ini. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Bisa nggak lakukan itu? Nggak bisa. Untuk nunjukkan kesalahanmu. Nah kamu nggak bisa kan? Iya nggak bisa. Terima Yesus. Selesai. Makanya hukum Taurat itu kudus. Tujuannya apa? Gak jahat. Dikasih supaya apa? Orang ngerti. Waduh, utangku banyak. Untuk datang. Hukum Taurat itu membawa kepada Yesus. Dia nunjuk Yesus. Dan kalau saudara nanti belajar tentang hukum Taurat minggu depan ya. Siapa yang ngajar Pak? Minggu depan. Ya. Saudara, minggu depan itu nanti bicara tentang Taurat. Taurat itu nggak dikasih sama Tuhan. Nggak. Maksa orang Israel. Ya, kasih kami, bikinkan kami Tuhan. Kami bisa Tuhan. Udahlah, jangan banyak omong Tuhan. Kasih aja, aku akan lakukan. Dan kurang ajarnya ngomong gini. Aku akan lakukan dan aku akan dengarkan. Kurang ajar. Mestinya apa? Dengar dulu, melakukan. Dia nantang sama Tuhan. Coba lihat itu. Kami akan lakukan dan kami baru akan dengarkan Tuhan. Itu ngelecehkan Tuhan. Nah, Tuhan ngomong sama Musa. Kasih tahu, bahaya. Lebih baik perjanjian Abrahamnya. Datang Musa. Enggak. Udah jangan banyak omong. Kalau Tuhan mau kasih. Kita akan lakukan. Ya udah, terpaksa akhirnya kasih. Sebelum itu nggak ada orang mati. Ngelanggar nggak mati. Sungut-sungut airnya pahit nggak mati. Tapi setelah itu dikasih itu ngelanggar habis, ngelanggar mati. Betul? Nah, saudara jelas ya. Semua orang itu membutuhkan juru selamat, saudara. Juru selamat itu kata-katanya apa? Seorang yang dapat menyelamatkan Anda dari hukuman dosa, yang bisa menyelamatkan saudara dari lumpur dosa atau lumpur hisap. Orang yang sedang kecemplung di lumpur hisap, saudaraku, dia mau goyang, makin turun. Makin turun. Harus ada orang yang dari luar. Tolong dia. Makanya aku manusia celaka. Siapa dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut? Ya bisa. Harus ada orang dari luar yang narik saudara. Dia mau berusaha. Mau gini, mau apa. Gak bisa. Turun. Makin berusaha, makin. Ya, nanti kalau sudah baca. Roma 7, 24, 25. Tolong. Cepat aja. Roma 7, 24, 25. Silakan baca. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Harus dari luar kan? Terus? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Yesus. Nggak bisa. Orang menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Coba bisa nggak nyalipkan dirimu sendiri? Bisa? Kakinya ketok. Kanan. Di atas. Terus ini gimana caranya nyalip? Nggak bisa, ini udah nggak bisa. Harus ada juru selamat. Coba lihat Roma 10 ayat 4. Apa yang dilakukan Yesus? Bahasa Inggrisnya, ada yang kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, King James Version. Ayo baca bahasa Indonesianya dulu. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab bisa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya.
Saudara, ya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Saya tadi suruh Anda baca apa tadi? Ayat 14. Yuk baca. Tetapi bagaimana mereka Eh. dapat berseru? Sorry, Roma 10 ayat 4. Ya benar dong. Sorry. Ya, tolong baca. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Gak terlalu ngerti. Bahasa Inggrisnya apa? The end of the law for righteousness. The end of the law. Dia adalah mengakhiri hukum Taurat. The end of the law. Dia yang menggenapi. Dia yang menyelesaikan itu. Sehingga tuduhan gak bisa pada kita lagi. Dia udah jalannya kok. Bayangin Bu. Christ the end of the law. Udah digenapi, diselesaikan semuanya. Dan dia sudah menyelesaikan semua surat hutang kita. Lunas sama sekali. Sehingga Roma 8 ayat 1 ngomong apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Gak ada lagi penghukuman, gak ada lagi condemnation, merasa terhakimi, tertuduh, merasa. No, sebab apa? Ayat 2 sampai 4. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memerdekakan kamu telah membebaskan kamu dari hukum dosa, hukum maut. Terus? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. udah nggak perlu kita genapi, toh kita juga nggak bisa. Jadi tidak ada penghukuman lagi bagi orang percaya dalam Tuhan. Jelas maksud saya? Nah saudara, di dunia ini tadinya hanya ada berapa golongan manusia sih? Coba lihat Roma 3 ayat 10, kita sebentar lagi selesai. Roma 3 ayat 10. Yuk. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada orang yang benar seorang pun tidak. Jadi di dunia ini semua manusia ini apa? Orang berdosa. Semua. Satu golongan manusia. Terus ayat 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Betul. Jadi ada berapa golongan sekarang? Loh. Dua. Orang berdosa, sekarang orang yang benar. Saudara sebagai orang benar, sudah dikasih kebenaran Tuhan tadi. Nangkep maksud saya? Cuman ada dua. Jadi ketika engkau tahu saudaramu yang belum dalam Kristus, itu orang berdosa. Nggak ada di tengah-tengah. Berdosa atau orang benar, cuman itu aja. Nah, saudara kalau sudah mengerti ini, ya, kita, saudara saya ini sudah ditebus oleh Tuhan. Ini ayat terakhir, ya, Ibrani 10 ayat 10. 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama. Kehendaknya, artinya kehendak Bapa dan Yesus, kita lah dikuduskan Satu kali. cukup satu kali Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Terus ayat 14. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja dia menyelamatkan semuanya. Ayat 17.
Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saya pernah khotbah ini dulu. Yesus punya satu kelemahan. Sudah mau belajar kelemahannya Yesus, orang bingung. Pengkhotbah sesat. Saya tunjukkan ayat ini. Yesus punya kelemahan apa? Pelupa. Jadi saudara tanya, oh saya pernah lakukan ini Yesus. Kapan sih? Serius lu pernah? Gua nggak lupa. Nah iblis nunjukin. Minta bukti aja. Yesus nggak pernah ingat-ingat dosamu. Sebab itu lanjutkan satu ayat itu. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nggak perlu. Oke. Engkau orang benar. Nah saudara hati-hati. Ada aliran ya di Jakarta ini saya tahu. Nggak perlu, saya nggak etis sebut namanya. Dia itu selalu bicara penebusan Kristus itu sifatnya kontrakstual. Kontrak. Kamu diutangi Yesus. Yesus sudah mati, kamu bikin surat kontrak perjanjian, ya, betul-betul di pengadilan perjanjian, kamu sudah diselamatkan. Tapi surat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kalau salah satu tidak mengikuti, tidak memenuhi daripada isi surat kontrak itu, maka demi hukum, maka itu batal. Batal. Saudara pernah nggak diajar kayak gitu? Lu jangan main-main lu. Lu kalau sudah ikut Yesus, lu sudah dibenarkan, lu sudah selamatkan, lu masih main-main sama Tuhan, habis lu. Pernah nggak diajar gitu? Itu namanya perjanjian kontrakstual. Ya. Datang sama Yesus, Yesus, aku jatuh lagi dalam dosa. Oke, sini. Ya. Oke. Gua ampuni lu. Ya. Hati loh, jangan buat dosa lagi loh. Ya. Jatuh lagi dia. 2 minggu lagi. Oke. Ampuni lu. Ya. Jatuh lagi sebulan lagi. Jatuh lagi Tuhan, aku nafsu Tuhan gimana? Oke. Ya. Tuhan jatuh lagi, sorry Tuhan. Oke. Tuhan, kuotanya tinggal 2 loh. Kuotanya tinggal 2, lu jangan macam-macam lu. Habis lu kuotanya. Apakah gitu? No! Yesus kasih semua itu. Dan dia tidak pernah ingat-ingat lagi. Jangan kau pernah ragu sama sekali. Karena iblis suka nuduh kita. Saudara, supaya engkau benar-benar mengerti, surat perjanjian itu tidak ada lagi. Tidak pernah diperhitungkan lagi. Dan kalau sudah mengerti kebaikan Tuhan, kasih Tuhan pada kita, apakah engkau main-main? Enggak. Tuhan, engkau terlalu baik buat aku. Amin, saudaraku. Nah, isi daripada pengajaran Tuhan hari itu ini. Orang yang nggak percaya Tuhan, belum tahu Tuhan, tertuduh kamu. Karena apa? Punya kepekaan. Kamu dikasih Tuhan kepekaan. Untuk kalau mau nyuri, deg-deg dulu. Nah, itu kepekaan. Tapi kalau kamu teruskan itu, habis kamu. Halo? Itu yang saya akan bagikan hari ini. Semoga ya Rabu depan, bukan saya, Rabu depannya lagi saya bicara lagi tentang Taurat juga ya. Nah itu saya perjelas lebih jauh ya. Baik, saya rasa seperti itu. Kita tutup dalam doa dulu, nanti akan tanya jawab. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan, tetapi Roh Kudus akan menghidupkan kebenaran-Mu ini. Dan kami percaya bahwa firman yang keluar, yang sudah lepas ini, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah Roh Kudus Kau meteraikan dalam hati anak-anak tempat ini, dan mereka tidak cuman mendengar, tapi mereka hatinya tergerak dengan penuh ucapan syukur. Seperti Paulus katakan, aku berhutang pada semua orang. Dan aku siap memberitakan gospel, kabar baik pada orang. Dan aku gak pernah malu. Karena aku tahu Engkau terlalu baik. Aku sudah dibenarkan. Aku sudah diberkati. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.